ya? Ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa doa? Doa mulai. Amirul, Andika, Andre, Hadir. Andri, Anis. Gambar apa ini? Orang. Nah, kurir paket ya. Nah, jadi apa kaitannya kurir paket dengan rutin? Tugas kurir paket apa? Mengantarkan barang. Jadi tugas paket kan mengantarkan barang. Sama seperti rutin. Jadi rutin itu kita sebagai administrator jaringan ingin mengirimkan sebuah data ke network yang lain. Nah, jadi routing itu proses mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain sesuai rute yang sudah ditentukan. Nah, oke, di dalam routing itu ada dua jenis, ada routing langsung dan tidak langsung. Bagaimana itu maksudnya? Nah, contohnya saya punya sebuah pulpen. Nah, ini pulpennya mau saya kasihkan ke Andika. Perlu perantara nggak? Perlu tukang paket nggak? Ada ya. Nah, itu yang dinamakan routing langsung. Beda dengan mungkin pulpennya saya minta suruh kasihkan ke Ika Rizky. Ika Rizky kan sebelah sana. Nah, mungkin Andika bisa lewat Mbak. Siapa namanya? Alvin, terus Mas Andre, terus Mas Ika Rizky. Jadi perlu perantara dalam mengantarkan sebuah pulpen. Nah, itu yang dinamakan berarti routing tidak langsung karena berbeda jaringan, berbeda network. Jadi dalam routing itu ada routing langsung dan tidak langsung. Nah, jadi routing tadi apa? Routing itu proses pengiriman data dari network satu ke network yang lain. Nah, oke, dalam dunia kenyataannya routing itu alatnya apa? Sudah tahu alat routing itu apa? Alat fisiknya untuk konfigurasi routing namanya apa? Router. Nah, sudah pernah melihat router? Belum ya? Oke, untuk praktek router nanti mungkin di pertemuan ke-3 atau 4 kita menggunakan router. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu apa itu routing. Apa fungsi router? Nah, routing sekarang router. Mas Andika coba. Router itu apa? Berarti alatnya. Berarti alatnya ya. Terus untuk jenis konfigurasinya tadi ada langsung dan tidak langsung. Oke, yang langsung berarti tidak perlu perantara. Perantaranya itu apa tuh? Perantara itu sebuah gateway. Nah, sebuah gerbang. Nah, makanya dalam router itu kita memerlukan sebuah gateway, pemberian sebuah gateway, ya kan? Nah ini tujuannya. Nah, ada 4. Nah, nanti kalian akan diskusi satu kelompok 2 anak aja cukup. Nah, yang pertama dapat menjelaskan konsep routing. Kalian harus bisa atau dapat menjelaskan konsep routing. Yang kedua, didapatkan mampu menjelaskan prinsip dan cara kerja router. Nanti alatnya, kalian harus paham cara kerja router. Terus yang ketiga, mampu mengklasifikasikan jenis protokol routing. Nah, protokol routing itu apa saja? Nah, nanti ada bahan ajar yang bisa kalian baca di buku itu, ada jenis-jenis protokol routing bisa kalian baca. Terus dapat melakukan konfigurasi routing. Nah, kalian ini saya berikan 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap observasi. Jadi ketika kalian nanti berkelompok waktu mengerjakan itu Bapak nilai, saya nilai. Kamu giat nggak berkelompok? Oh, satunya garap, satunya
mainan HP kan nggak tahu, nah, nanti saya nilai. Nah, terus yang kedua pengetahuan, nah nanti di akhir kalian juga nah ini referensi, bisa buat kalian bisa mengerjakan. Panduannya di mana? Panduannya bisa lihat internet, Google, atau bisa mengakses itu SID atau KPD routing. Bisa di situ nanti ada bahan ajar. Nah, bisa kalian download di situ. Yang kedua di buku Teks IJ, bisa kalian buka halaman berapa? Tentang routing. Topologi ada 2 PC, 1 router. Nah, yang PC 0 itu networknya 192.1.1 ya, yang kedua 2.1, berarti berbeda network. Kalau berbeda network berarti perlu router untuk menghubungkan kedua network tersebut. Nah, di router kita perlu konfigurasi IP gateway-nya. IP gateway harus satu network dengan PC-nya. Nah, yang perlu kalian ingat-ingat ya. Nah, jadi IP gateway dan IP PC harus satu network. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini soal LKPD-nya. Nah, di sini nanti ada 3 permasalahan, ada topologi 1, 2, dan 3. Nah, kalian analisa. Kalian ping dulu. Nah, di ping replay atau tidak seterusnya. Kalau enggak, permasalahannya apa kok bisa nggak replay atau tidak bisa terhubung? Nah, itu kalian analisa. Oke. Intinya bagaimana ketika topologi itu bisa saling terhubung, gitu ya. Nah, mau kalian pakai cara apapun bisa. Yang penting bagiannya bisa untuk LKPD-nya bisa kalian download di sini. Oke, silakan buka komputernya. Nah, oke, sambil kalian download, sekarang kalian berkumpul berkelompok. Nah, tidak saya tunjuk kelompoknya, jadi kalian silakan membentuk kelompok, 1 kelompok 2 anak. Oke, dipersilakan. Nah, yang penting IP-nya tidak dirubah ya. Kadang sudah hijau tapi kan tidak bisa replay. Shoot kan masih seperti itu. Ini berdua. Jangan ya. Ya, kan bedanya itu. Tadi cukup routernya, kemudian harus pengisian IP routernya itu tadi cukup konfigurasi routernya. Kenapa tidak? Nah, untuk permasalahannya kamu terus dulu aja nggak apa-apa. Nanti terus di kan saya kan ini tidak boleh diganti.
konsep routing. Nah, di sini kami menemukan masalah-masalah dari gambar 1, 2, dan 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Permasalahan di gambar 1. Pertama, kabelnya salah. Kedua, tidak ada router. Solusinya 1. Mengganti kabel. 2. Menambahkan router. Oke, jadi kesimpulannya pada pembelajaran pada hari ini kita belajar dasar routing dulu. Kita dasarnya dulu. Belum nyampe ke routing selanjutnya menggunakan 2 router maupun 3 router. Nah, ini masih menggunakan 1 router. Jadi dari pembelajaran pada hari ini kita jadi tahu apa itu konsep routing. Jadi konsep routing yaitu pengiriman data. Gimana Mas Andri, coba konsep routing tadi gimana dari pekerjaannya tadi? Jadi routing itu cara kerjanya bagaimana? Nah, jadi mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, dalam routing kita perlu alat yang namanya router. Jadi router itu penghubungnya. Kita perlu router. Ini di link ini. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Cara kerja router. Jadi bagaimana cara kerja router tadi? Sebagai ya perantara ya, penghubungnya ya. Jadi kalau kita ingin menghubungkan 2 device atau 2 PC yang berbeda network, kalau tanpa router tidak bisa. Jadi harus ada routernya karena router itu sebagai gateway-nya atau gerbangnya. Oke. Untuk minggu depan kita mempelajari routing statis. Kita kan mengenal konsep routing dulu. Nah, minggu depan kita baru mempelajari tentang routing statis. Bagaimana kita membuat routingnya, merutekannya. Jadi kita membuat routernya dulu. Oke, kita tutup. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelas untuk Bapak tutup, pamit saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.